Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Di siang hari ini setelah zuhur kita melanjutkan penelusuran ke Gunung Ungaran. Kita melewati candi-candi yang kemarin sudah kita eksplor. Ada Mas Ginjiro, juga ada Mas Zainal yang menjadi penunjuk jalan atau guide tour, ceritanya kan gitu. Mas Ginjiro itu akun Facebooknya Ginjiro Jafar Ambarel deh Jan. Ginjiro Jafar Ambarel. Nek Mas apa? Mas Zainal apa Mas? Akune IG Mas? Zainal Mahesa untuk akun IG nih. Berhubung ini nanti tak tandai wis ning akun IG. Di sini kita masih punya PR. Tadi kita sudah mengunjungi candi yang diduga 10, terus candi yang ke-9, terus ini candi yang ke-8 di atas Kawah Mati. Nah itu kawah matinya. Nah nanti kita akan mengunjungi atau mengeksplorasi lagi candi yang masih tersembunyi yang berada di sana, di balik bukit itu. Di balik bukit itu nanti kita ke sana, kita mencoba untuk ikut mendata walaupun itu secara pribadi, dan apabila itu memang nantinya hal yang sangat penting, nanti kita akan laporan ke dinas terkait atau yang menjaga atau merawat candi-candi di Gedong Songo atau jupelnya gitu. Kita akan melanjutkan lagi penelusuran ke candi berikutnya. Nah ini loh wujud dari Kawah Mati. Masih bersama Mas Ginjiro juga Mas Zainal. Konsepnya melakumu wis isih hafal ya Mas ya? Wis ora ono apa-apane, wis tak puteri kabeh. Tapi api yo, Kak. Foto sih ah. Nah, ini candi ke-8. Nah, ini candi ke-8. Bangunan candi ini dulu pernah berdiri tapi tidak sebesar seperti di bangunan candi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, di mana orang bisa masuk ke dalam bangunan candi tersebut. Ini candi ini ukurannya itu memiliki kesamaan dengan candi yang berada di Ngempon Karangjati. Nanti kita masuk ke hutan sana. Boleh, dadak mata niki. Kita melanjutkan perjalanan ke mana di
Yo. Berarti sijine ning daerah kono kuwi. Heeh. Ana candine. Ono, kudune ono. Candine kawat gede-gede ngene iki pinake. Iki menuju ke puncak. Puncak Ungaran ya, Mas ya? Udah, berat iki. Iya lah. Kowe kono kurang sehat, Bro. Kurang sehat. Gawe lemes. Gawe lemes. Gawe apa memang lemes? Aku nek lemes susah tekan gini lho. Ngene bae. Sak tetahe Mas ya. Kita masuk ke lahan pertanian kopi, terus nanti ini saya belum pernah ke sana, cuma tetap iki apa iki? Udu ya nek panel ya. Udu nek panen. Udu. Terus nanti ada semacam tanah lapang sedikit. Nah, situs candinya di situ. Kopi ini tukul-tukul akeh men iki. Ya pancen kuyan kopi sing gogok ku to. Bibit. Yo munggahne, Mas. Bukan ya? Udu. Bukan bagian ya? Udu. Tukang kamera ke biasanya selamat bedine mburi. Munggah terus kok iki. Iki munggah terus Mas ya? Sik, engko. Iya sik Mas. Nggih. Heeh. Kopi jenis Arabica. Kita masih menanjak. Nah ini jalur ke puncak Ungaran ini. Wah pemandangannya keren. Sebenarnya kunjungan kita itu menyusuri hutan-hutan di lereng Gunung Ungaran, lebih tepatnya di atas komplek percandian Gedong Songo. Kita punya misi, yaitu mematahkan teori atau dogma yang menjadikan suatu perdebatan antara mistis dan dunia nyata. Ini harus memanfaatkan momen ini. Keren ini. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa sebenarnya kompleks bangunan Candi Gedong Songo itu memang ada banyak. Lebih dari 10 kalau saya pribadi mengatakan seperti itu. Wah, puncaknya sudah lumayan agak dekat. Ya walaupun ditempuh jaraknya nanti bisa mencapai 2 jaman lebih. Tapi kalau dari bawah itu udah kelihatan. Itu puncaknya itu. Tapi kadang dogma-dogma yang tersebar itu lebih cenderung memperkuat dengan kajian spiritual. Mengatakan atau dengan memberikan keterangan bahwa bangunan Candi Gedong Songo, kalau kita mau melihat candi-candi lainnya selain candi kelima yang masih berwujud, iki kira-kira isih adoh Mas. Lumayan. Engko nek wis rada cedhak kabari ya Mas. Lah ya iki aku mbek mlaku mbek jinjing iki kok. Kita itu harus menjalankan semacam istilahnya kalau orang Jawa itu menyebutnya lelaku atau melakukan prihatin, atau syaratnya itu harus kita bersih dari segala pikiran atau perbuatan kotor seperti itu. Jika kita ingin melihat bangunan candi lain antara 6, 8, 9 itu, kita harus berpuasa dengan syarat-syarat tertentu, baru kita bisa melihatnya. Ini dulu pernah digunakan untuk jalur pendakian
puncak Gunung Ungaran. Memang sebenarnya di Gunung Ungaran itu banyak bangunan-bangunan kuno atau bangunan era klasik Hindu. Cuma memang terpisah-pisah dan jaraknya itu, kalau ini kita tadi habis dari kompleks 1098 untuk mencapai candi yang berikut ini itu tidak mudah. Oh iya, kita harus masuk hutan. Engko ora ana perburuan liar ki apa ya Mas ya? Aku terakhir ini video kopi luwak meneh iki lho. Heeh, kumpulke wae Mas engko Mas. Nggo apa? Kok ya bawi iki ora kaya ngene ya? Suarane tong geret itu. Sari. Ayo buan itu tadi. Yang peduli ning dene ya nggo motor. Aku terakhir ini 15 tahun yang lalu, 10 tahun ya. Ini rambutan, rambutan Jawa ya. Jawa? Udu ngawur. Fotoku apa tau ketang. Tentu lagi nggak motor lagi lho. Oh iya, dalan kok ngene diambah kok Mas. Ternyata untuk mencapai objek yang kita tentukan itu nyisir hutan dengan tanjakan, jalan setapak, masuk hutan. Iki berarti munggah rono Mas. Heeh. Cedak. Lah aku wis kebesuyak ora dadi. Kalau tak awang-awang sih. Yo. Iki salah hanku. Oh iki lahene sampean. Oh. Iki lahane sampean sedikit wae. Iya engko tak nganu to Mas. Kok ndelahane aku. Iki ya pikiran kene. Nah, kayak Pak gue, lho. Kira ini sudah berapa? Bawa tengah orang kasus yang mereka ikut campur lah. Ikut campur itu bawa tengah gue ya. Maksudnya kayak lo kayak yang maling jangnya lo, dia langsung main bodoh. Masuk hutan iki lho. Dari komen kaya ngono serang karo netizen Jawa Tengah. Kowe iki ngurusi nggaekmu dhewe kono kemajuan apa ora apa. Waktu biasa. Kita harus yang punya jalannya kok. Banyak kuwi bekas dalan. Buat sing dalan. Iki dalan ya kayaknya. Iki. Kita wis arep cedhak karo puncake itu. Sono berarti sono. Sono. Iki to. Kabeh yo. Tereng enak iki.
Nah iki tapak celeng nek iki Mas. Dusir-dusir kok. Iki lho. Heeh. Wis akeh ya jalure iki jalure ya ono kae. Heeh, ketok jalure. Iki lho sudono. Awak udah sono kene petok monyet apa petok lutung lho, Bro? Belum. Iki berarti iki kuwi dalane. Endi dalane Mas? Iki. Ya yo. Sembarangan. Terabas lho iki lho, sing ora apal aja rene dhewe ya. Tersesat gembeng we. Omongnya kaya sepatu ya. Heeh, aku kok sepatu ya, aku langsung serimbun iki yo. Nah, iki lho. Rono iki rono ngono tok. Mangkas mungkis. Kuwi lho. Kuwi tahu mangkas mungkis. Ayo, Ya ora apa tak gagas. Patik-patik ini ya. apa kuwi jenenge? Iki apa kok kaya wit. Ya, Mersah. meresahkan. Mersah kok mersah. Ono apa begonia? Begonia hutan. Yo, manut, ora ngerti ya. Alah yo, alah. Bisa menunggu di sini di sudut sekolah. Selamat yang kau janjikan. Enggak saya wis menggeliat kono to, tapi kalau kan ngikut wae. Iki padahal gunung ki metu buahe ra iki. Set. Nah, memang saya punya rencana itu sebenarnya sudah lama sekali. Saya ingin mematahkan dogma-dogma atau istilahnya bukan istilah lagi kalau saya menyebutnya. Lapisan masyarakat luas itu konon ceritanya kalau kita mau melihat candi ke-6 sampai ke-9 itu kita harus melakukan ritual khusus seperti itu. Baru kita bisa melihatnya. Iya ya. Aduh. Wite cek gede-gede Mas ya. Tahun. Piro Mas? Paling ratusan tahun. Iya to nek iki gede buang to iya. Apa iki? Mbah. Ya wit gunung ngono wae lah. Wis gunung lho. Ora kon mikir ya. Ora mang. Iki wis jono nang zaman. Wih. Lha ku apa meneh? Wilah ketutup ngono Mas. Iki kopi. Heeh. Ora kok jiwisan Mas. Lumayan lho iki lho. Wis ana Nek pas panenan wis akeh to. Apa? Tapi kan ora mlebu nek perute nganu luwak Mas. Ya iya. Maksudnya apa? Heh. Iki. Kayak luwak meneh. Iya. Wis tak kerukane iki enak apa? Keruk. Ini kok ketutup iki lho. Kowe ora nggo kresek, Bro? Gowo. Nganu, apa dalan sih? Yo. Marlika. Iki to Mas ketoke dalane Mas. Ayo jalan iki. Heeh. Lagi kene masih gak ono sak iki maksudnya. Ya yo. Kan bekas tambah wong kok iki. Heeh. Oh iya bar keliwatmu. Tinggal ya. Malah njikuki kopi. Ada suara manuk berasaan. Heeh. Padahal hutan. Manuk kok ketoke wis entek to. Heeh. Masuk hutan. Berjuang untuk melihat jejak
seleluhur. Kopine ra boleh ora nambune sengir-sengir tahi lo ya. Yo wis lawas jangan kok ngawur. Sampah, Cuk, Kak. Ini Kak lebok kita sih, Kak. Yo. Lah, Yung. Nek ono kae koyone ekstrim. Oke, ben gangar sapa ta rono ki? Yanto apa-apa. Ini ngerugi bojo. Yo. Ini kita berada di lereng Gunung Ungaran, lebih tepatnya berada di sisi tenggara. Ingat ya, di sisi tenggara. Saya masuk ke wilayah ini baru pertama kali ini. Ternyata prediksi saya itu salah. Kirain jalur puncak ke Banteng Redes, ternyata enggak. Ini kalau enggak salah ini nanti menuju ke puncak Plaosan. Ngawur, puncak Mendut. Ternyata sebutannya itu puncak Mendut, bukan puncak Plaosan. Memang di puncak Gunung Ungaran itu ada beberapa sebutan di antara 7 puncak. Yang masih saya ingat itu puncak Gendolan, puncak Bondolan, dan puncak Bondolan itu kayaknya sebutan baru. Memang ada puncak Gendolan itu sendiri dan itu sudah disebutkan dalam peta Belanda, puncak Mendut, terus puncak Banteng Redes, ada lagi puncak Batur, yang 3-nya itu saya lupa. Iya, apa foto we? Lah. Lah. Untung ra weruh. Iku kaya surah ya, suruh hutan ya? Ya. Manut. Rotan. Ih, rotan. Alam, Bro. Ya. Alam bagus ini. Ini durotan palem-palem sing apik-apik iki, Bro. Kok ya tandingi palem ngene to. Wit-witan sing ambruk ya akeh, Mas yo. Memang di jalur ini kita sedang melakukan pembuktian dengan melanjutkan penelusuran sampai ketemu. Ceritanya Mas Zainal itu lupa jalannya. Saya pun tidak heran dengan kejadian seperti ini karena waktu itu Mas Zainal datang ke sini itu sebelum beliaunya menikah. Jadi waktu beliau masih muda. Jadi pada dasarnya untuk penelusuran ke komplek bangunan Candi Gedong Songo itu tetap kita lakukan karena memang kita sendiri juga butuh pembuktian. Saya dia guys dibentuk jalur pendakian sing arah ke Bantul Hill gitu. Heeh. Ngene. Heeh. Saiki wis maleh. Harus kok. Buntu, Mas. Sehingga mendapatkan pemikiran kenapa komplek Candi Gedong Songo atau perkomplekan Candi Gedong Songo itu sampai ke puncak Gunung Ungaran. Supaya dengan harapan pembuktian itu memang benar-benar adanya bangunan candi dan bisa dilihat tanpa menggunakan syarat-syarat yang telah ditentukan. Lah kuwi jalan to Mas sing kok nganu kuwi?
Gitu. Jalan, yuk. Ayo udah. Kopi apa rak kuwi kalian? Kopi yuk, Mas. Tapi kok mereng-mereng. Heeh. Yo. Mareng-mareng. Aduh, waduh, duh. Lah kok ri to jebul, Mas? Heeh. Ayo kenal dulu. Yo. Bener ya. Walah. Wite gedene to dia. Jadi masalah saiki. Ya toh? Bener jalan. Ya toh, jalan toh. Oh ya. Iki berpikir keras aku iki harus nih piye iki. Antar sik wae. Sama aku terus sik. Yo leren sik kok. Masih tekan puncak iki iso semane. Ora apa-apa. Amit. Manuk. Dulu ya. Apa, Mas? Kok lutung. Oh iya, lutung gelundur akeh. Lho, lutung akeh lho. Yo, rono. Rono. Tak gendeng-gendeng. Jalan, rono Mas. Sisa mah puter balik rono meneh ngono. Yo, ora apa. Udah anggrek. Lali gue nih, Mas. Apa daerah ngisor kono, Mas? Jarak iki panjang kene iki, Mas. Oh iya yo. Goleki. Tapi kok posisine ki rata nggone iki. Heeh. Apa sing ngisor wit gede ke? Tandane wit gede ra? Enggak, tapi ki kowe kan lapang ngene to. Heeh. Terus pinggirnya modele wit ya kaya sing candi kae iki. Oh iya yo. Suryanto kira-kira ya apal ya. Nah, di sini saya mulai bingung ketika Mas Zainal mengucapkan saya lupa atau lupa tempatnya. Itu saya sudah nggak semangat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Kayak dalan kita ya, Mas. Dan sing mau ya tadi ya. Heeh. Sak sing bunyi ngene. Ampun ngene iki kok. Ampun be. Tunggut. Nah iki. Kan sampe kono Mas sing kuwi to. Iki dhewe munggah kono nggon suket-suketan guys tekan ngisor puncak lho iki lho. Lah ya makane kuwi. Kudu iki kan ana dalan ya, Mas. Jadi posisine kan ngene. Sama ngerti sing kopi mau munggah lho. Munggah. Iki ngene posisine. Munggah. Rene. Heeh. Munggah ngene. Oh. Ngono. Kayane model iki ngono kuwi. Ajal golek ngisor kono, Mas yo. Ngisor kono. Heeh. Bodho meneh. Lah isa munggahna ra, Mas, menurutmu? Nek menurutku kuwi lebih ke kan munggah. Terus sono. Yo yo, gas. Kondisine kaya ngono kuwi. Ora apa yo. Wis tekan gune. Aku masake Mas Ipin. Semangat Mas Ipin. Mas kono tibore. Iya. Iya. Panas ya kisar ya.
Ini kok ning kadang ana dalane ya? Hah? Ning kadang sing ana dalane. Lah. Kuwi kok bremen dalan angel koyo ngene, gek bingung golek dalane. Kuwi ta. Pilih gedene ra umum, ketoke akeh iki lho. Endi? Kae lho. Oh iya. Nyerang ra, Bro? Kae. Ketek apa nganu lutung? Lutung. Nyerang lutung kok nyerang. Waduh, iki piye? Ini kabeh lho. Ini kabeh iki lho. Ora warit. Akhirnya saya pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan atau kita mencari jejak peradaban Hindu masa itu. Karena apa? Saya sendiri mengingat bahwa cerita yang diinformasikan waktu itu, bentuk bangunan memiliki pahatan-pahatan relief yang menurut cerita dari Mas Zainal itu sangat menarik sekali. Nah, saya mulai penasaran dan saya melanjutkan perjalanan. Pokoknya anggere jono tandurane kopi Mas ya. Ya kopi kan disikan dicoba wong, Mas. Heeh. Iki ora tandurane kopi kok iki. Ana iki sing ora. Ya ono kopi dulu. Kopi dulu. Kan ora ngerti kan puncak tane. Iki ta. Ya Pak. Untuk miring-miring ya. Ketok iki bekas dalan iki Mas itu. Yo. Iki sih. Ayo. Tapi nunggu tak kono kae. Ora pati delok to. Luwih padang kene di padang kono. Bungkut. Itu bulane wis cukup di. Ini wae. Ini wae. Yo. Dontono. Nek dhisik perjalanannya sampean pirang menit, Mas? Kita habis setengah jam tekan sih. Setengah jam. Nah, lokasi kuwi lho ya, Heeh. setengah jam. Iki wis pujul iki ya? Munjul. Makanya aku ndelok kondisi saiki kaget aku makane. Kok ngene iki piye, Nduk? Ini juga ngene. Lutung, sarung. Ya, Kak, maju. Ini dari jalur. Kalau pendakian itu semuanya penak toh. Heeh. Terus ini pendakian gak di rumah toh. Jalan nak menurutku iki. Tapi kok kowe kena buntu tekan kono. Lah kuwi wong akur laur ini. Lah iya. Apa ning isor puncak persis ya, Mas? Enggak. Di piro misal kae puncak kan. Heeh. Rotone ngene kayak lagi ngene. Oh, nanggon rotone puncak. Enggak, misalnya roto adoh. Kan tuane puncak Mas yo. Heeh. Iki kudune jaga sekitar kene iki. Lho yo, berarti rene. Kuwi Mas mlebu rono kuwi we. Nah, sekitar kene. Nalurimu golek dinggo to, Kang? Kak Gin, Iya. naluri percandianmu dinggo, dideteksi. Ya, aku gak nangan-nangan iki arah sini. Ya, Cuma kan aku manut. enggak toh. Heeh. Wis tekan. Wis tekan ngisor bondolan dhewe. Kene. Iki rene rasa delok rono mungkin. Nan toh, iki lekus ngono toh. Kenapa, Mas? Pacet toh. Alah, Iki dalan lho, Bro. endi? Yo. Endi Mas delok, Mas? Endi pacete? Wis gigal wis metu gede akeh soalé. Ta. Wis metu gede akeh iki berarti nipo pacete. Wis warek Mas ya. Arep. Toh iki dalan to Mas Ipin? Aduh bajigur aku ya kena pacet bajigur iki lho. Tekek. Iki lho siji nang lho. Oh iya. Lah iki loro itu, Mas. Lho, telu iki lho. Bisa dijupuk. Tapi iki koyone urung ora. Wah, nggonmu ki ora doyan pasti nggonmu kene yo. Asem aku ning anu. Ini kita langsung tatu bunder iki metu getahe ya kan.
Tak udut sih, semut udut iki jenenge. Mari semut udut nyiba. Iki munggah terus entek. Ke hutan belantara kena pacet. Ternyata Gunung Ungaran itu masih banyak pacetnya. Aku tarsah. Masih banyak pacetnya. Ini jalur bukan untuk jalur pendakian ya. Tapi ini jalur religi periode Hindu kala itu. Wis usul Mas pacetnya, burung. Siji usul. Kena telu sampean. Mesake. Mas Zainal. Ngeterke kena pacet. Jebak komen iki. Burung war kayak Mas. Jebak kok tangan iki rak nibo bareng. Nih nibo karo teh metu kabeh. Aku ora kanmu sampai ah. Iki kali iki pin. Uyan nek nggonanmu ya. Munggah rono to. Iki dalan lho iki lho. Nek iki dalan iki ya. Lah kenapa mau? Iki dalan iki berarti. Ini mendahre. Kita sampai atas itu ada dataran lumayan agak rendah atau dataran, dan di sana itu sudah puncak Bondolan. Di sana itu sudah puncak Bondolan. Mungkin kalau dari kamera HP tidak kelihatan, tapi kalau kita melihat secara langsung tanpa media HP atau tanpa media kamera HP itu langsung kelihatan di sana. Itu puncak Bondolan. Lanjut. Ketok iki ya dalan ya Mas? Dalan iki ketok iki. Eh? Iki dalan iki. Iki anggrek ya Om ya. Ya. Dari sini kita semua mulai meragukan tentang perjalanan yang kita tuju. Ternyata sampai hampir mencapai di puncak Bondolan atau di bawah puncak Bondolan, kita belum menemukan titik koordinat yang dimaksud atau objek yang dimaksud. Saka nggon kebune sampean jajal Mas iling-iling Mas. Kebunku munggah terus arahe sing Bener. arah ngitan apa ini lah. Wis pokoke iki berarti arahe kono kae daerah kono gari golek dalan ning rono ki ling paling penak. Ayo. Iki jalur to iki. Lah iki wis ana kebun kopi ya, Mas? Kasih babat kopinya kayak ya. Coba babat ngapa ya, Bro ya? Jenenge dipruning. Apa ngisor wit gede kuwi Mas sandine? Kuwi to Mas? Iki lho Kak. Ngisor wit gede kuwi lho. Iki kare dalane iki lho, ngurupi iki lho. Ya rak. Iki kan dalane. Tenan rono apa ora Kak? Dalane soal iki nek nanjak. Nanjaki. Aku golek ikan sing ketemu sing arah terus kok kono. Oh, golek dalan sing ketemune arah saka kono. Heeh. Oh. Teko Trabas rono lak wis. Engko lak ketemu. Nek ana dalane sing saka kono medun.
Piye, Mas? Rono pas munggah. Lah munggah kok rono. Dene instinge nek rono kowe kebak kabeh kae to. Heeh. Tapi nek ini padang. Heeh, lha ndi? Padang iki. Padang ini. Wah, kono tawon baloh gede banget. Ndi? Kae. Omah. Heeh. Wah, nek omah ya ndali wae. Heh? Nek omah tawon ya ndali wae. Lah menurutmu ke apa, Mas? Nggon pucukan wit kae. Ndi? Kae to. Udu ya nek tawon baloh ya. Heeh, tawon balo kowe. Tawon baloh. Heeh. Tawon gong kuwi apa? Udu ya. Udu tawon gong. Wah, ana tawon nih. Apa gek candine ning sor kuwi? Enggak. Ndi to, Mak? Kae to, pucuk kae to. Oh iya kayak tawon. Wah, kayak nyamari kayak nek sekali kanu. Nyamari Oh, kayak ngudak kayak Ya yo liwat di. siring. Liwat iki tapi muter rono, Mas. Iki lho dalane. Kan dalan iki. Eh? Iki berarti biasanya cedak wisan, Mas. Maksudnya cedak karo candi ngisor. Bener toh jalan toh, Mas? Bener jalan toh? Eh? Masa toh? Iki tambah tapai. Ajal munggah tekan kono sik, Mas. Ku munggahe meneh. Padahal ketemu mau meneh. Ya. Pokoknya kayak kami kelintah. Ketertarikan saya ketika mendengar cerita dari Mas Yainal, juga cerita dari bapak beliau. Informasi ini memberikan pernyataan atau memberikan keterangan bahwa reruntuhan bangunan candi, kalau saya menyebutnya candi karena Mas Yainal beserta bapaknya itu bercerita ada bebatuan yang memiliki pahatan-pahatan tertentu berbentuk tanaman-tanaman seperti rerumputan liar. Kalau saya menduga mungkin tanaman yang dimaksud atau relief yang dimaksud adalah suluran dari pahatan-pahatan panel bangunan candi atau komponen dari bangunan candi. Ngopo to jane iki? Malah ketasalan. Ora usah untuk tukang tongkat kena aku. Gula kok. Itu gak gula kan. Aduh. Yo. Ya. Faza ayuhan nas ittaqwa. Wih, wangun nek dadi dai. Lho, dhewe saka kono ya, saka dhuwur kono ya rono. Nanti? Saka dhuwur kono rono, medun rono. Lah arahnya dalane kita rono kok. Ya medun iki wae to gampang malahan. Lho saya iki satra dalane. Bener ya, Mas ya? Tak sudah masalah utamanya iki mau. Ini sama gendut tetap tekan jalan utama ya. Heeh. Sama gendut. Ya bos ini bisa pokoknya sudah medun terus sudah. Dan reruntuhan dari bangunan candi tersebut dibentuk sedemikian rupa hampir menyerupai komplek pemakaman. Sekarang kita jalur turun dah. Tapi siapa sangka atau siapa yang menduga kalau di puncak gunung terdapat komplek pemakaman yang konon katanya merupakan komplek pemakaman dari makam-makam sepuh periode Mataraman. Ceritanya seperti itu. Ini bukan jalur pendaki ya, ingat ya. Ini bukan jalur pendaki, melainkan ini adalah jalur
para petani untuk memanen kopi. Ngapa Mas? Kowe iki lho tulis omongane mung muni ini bukan jalan pendaki ping 15. Ya ben. Sing ndelok YouTube-mu kok jelas. Ya Pak, penting kan edukasi terus. Ya ora apa-apa. Engko ping Engko. videone berarti aku cantik ya. Iyalah. Mengagendakan waktu mengajak Mas Zainal beserta Mas Ginjiro untuk Ya mani. belusuan atau melakukan ekspedisi atau penjelajahan di Gunung Ungaran, lebih tepatnya di atas komplek percandian Gedong Songo. Nah, di sini keterkaitan dunia sejarah dengan metode pencarian, penelusuran, belusuan, dan penelitian. Memang sebenarnya dan dengan kenyataannya antara penelusuran atau menggunakan metode spiritual itu memang sangat berseberangan. Masa iki dhewe ning jalur Semowono? Oh. Saiki meneng wae ra ono omongane. Malah kenori meneh. Kono ri di peloni kono di telepon. Ya gitu Mas, dalan medun itu Mas. Iki nek karo almarhum Ardi ini iki busukan jelas mesti ngene. Hayah kono. Tapi sebenarnya tidak ada hal demikian. Kalau kita memang jeli, kalau kita mau mencari atau kita mau menjejaki, sebenarnya perkomplekan candi di Gedong Songo itu banyak sekali ditemukan di sini. Bukan hanya di perkomplekan candi Gedong Songo saja, tapi di luar perkomplekan pun sangat bisa kita temui. Peteng sing. Lah Yung. Alah Yung. Iki jane kepiye to iki malah nyantel ngene iki. Karena leluhur kita itu sangat pandai. Kenapa demikian? Setiap pembangunan candi itu pasti ada jarak-jarak tertentu. Datanglah atau berkunjunglah ke komplek percandian Gedong Songo. Pasti di jarak-jarak tertentu itu ada temuan candi-candi, walaupun itu sudah rusak ataupun itu tinggal beberapa panel saja. Karena selama saya melakukan penelusuran di komplek percandian Gedong Songo dan sekitarnya, itu saya pernah membuktikan bahwa di puncak Gunung Ungaran yang jumlahnya ada 7, itu banyak sekali temuan-temuan candi, bahkan sampai ke lereng samping kanan kirinya. Contohnya seperti puncak Batur, ada lagi puncak Mendut, terus ada lagi Banteng Redes. Nah, di situ sebenarnya banyak sekali temuan-temuan struktur batuan-batuan candi yang sudah tertata rapi maupun yang sudah rusak. Bahkan di puncak Bondolan itu pun juga tersebar beberapa temuan hingga akhirnya sampai ke Gedong Songo. Medun saka nggon kopi sing cilik kuwi lho Mas. Lah kok kuwi lahane luas Mas, Mas. Lahan luas kuwi dhuwur kono. Lah iya. Apa kono ya? Gitu. Dhuwur gitu, lapang men gitu. Lahan sikit wae, lahan sikit nak sih. Ya ya. Iki sampai nak. Kamu jangan menyesatkan. Kamu itu wajahnya udah wajah sesat, jadi jangan menyesatkan yang lain. Saya tak banekke iki lho. Tiba barang iki. Mana? Ayo. Wis. Ini lagi mas, ini saya ini. Wah,
Berarti golek jalur sing kono mau ya Mas yo. Yo. Heeh. Panel sandi rak, watu kotak ra? Heh? Oh ya wis yo. Ayo Kak Gid wis weruh. Mulai dari bawah atau kita mulai dari atas, jika kita menurut atau kita menyusuri jejak-jejak tersebut, secara langsung kita akan menemukan, tapi dengan syarat kita harus paham. Misalnya Candi Gedong Songo itu arah hadapnya antara ke timur dan ke barat. Tidak ada bangunan candi itu menghadap ke arah utara maupun ke selatan. Nah, rata-rata seperti itu. Bukan rata-rata lagi, tapi memang bangunan candi itu arah hadapnya antara ke timur dan ke barat. Menghadap ke matahari terbit sama menghadap ke matahari terbenam. Nah, di samping kanan kiri candi itu memang kalau tempatnya subur, lahannya subur seperti di pegunungan atau contohnya di Dieng, itu banyak sekali temuan-temuan struktur bangunan candi. Begitu juga di Gedong Songo maupun di Dieng. Ki jalan Mas. Gunung Ungaran itu juga banyak sekali temuan-temuan bangunan candi. Iki sarah ndi iki? Malah kapiran. Mau nak misale panel candi lho gotong ngono. Ya ora. Dilumpukke nang nggon ngono. Lumpukke kono ngisor. Gamen gawane. Ono watu gedhi apik Kak, tapi lumutan. Apalagi di perkomplekan Candi Gedong Songo, kita itu sebagai manusia memang harus mencari ataupun kita melakukan perjalanan, bukan lewat spiritual. Karena kalau spiritual itu beda konteksnya dengan apa yang kita lakukan atau dengan apa yang kita jalani. Kalau kita memang gemar sekali sejarah tentang peradaban Hindu-Buddha, mempelajari tentang karakter bangunan candi. Ketika mendengarkan perihal demikian, kita itu memang ada salah satu gerakan untuk bagaimana cara untuk membuktikannya seperti itu. Ya munggah we. Lah kan resmi malah mrono. Iki ono watu gedhi. Karena bagaimanapun doktrin-doktrin tersebut nantinya akan diikutsertakan dalam kajian bidang sejarah bagi orang yang mempunyai salah satu karakter, istilahnya kalau orang Jawa itu nompo matengi atau kita terima masaknya. Seperti itu, tanpa proses kajian, tanpa proses penelusuran. Terus pikir ini osek mbok lek tenang lho iki ngosok ngene. Ya dalan arep pasat kontone arep yo karat malah. Kita leren. Ana sinyal kata nang kene Rano ya? Ora ono. Kita leren untuk yang ketiga kalinya. Lali. Kita leren untuk yang ketiga kalinya dan posisi kita berada di atas aliran Kawah Condro Dimuko yang memisahkan antara komplek candi ke-3 dan ke-4. Nah, kita duduk istirahat, menghela nafas sebentar. Kita ada di antaranya kedua komplek tersebut, tapi ini posisinya di atas. Iki wis ning dhuwur Mas ya. Kita sudah di atas gunung. Apa? Dadanya gunung. Oh, di dadanya gunung. Gunung memiliki dada. Lah dadane gunung, gunung, lutut gunung, perut gunung, dada, lah
mahkotane gunung Ih, itu kok puncak roh. itu. Puncak Ih. itu Ih, apa kuwi? lintah. Ya dipangan to. Ora iso lho, dipletes ra iso Mas ya. Ora iso. Itu. Ora iso dial gua arit angel. Sosok wujud. Nah, begitu. Halo. Saya capek sekali. Saya dikerjain sama ini, sama manusia sesat ini. Yo ora. Kita mau mencari tempat untuk Jumatan. Jumatan. Lah kok Ya sak karep kuliah. Nggih statement to ya. Jal maju neh rono, Kak. Kayak Ahmad Dumen ya ketemu. dadi nggon kono mau sing Sekitar sini iki mau. kira mau kaya rada-rata to sing sarene. Lah sing rata mau to ya jal yo. Kuwi to Mas, aku curiga nggon ngisor wit-wit kuwi. Iki ana dalan iki rono medun. Nggone wis ketok beda dhewe rasane. Lapang jane Mas kene Mas. Duh. Ra ono. Belum nemu. Goleki yang ketemu nih. Goleki teko-teko moro nang ngarepan. Ombora to atune iki? Nggon kae kono. Ayo jajal rono, Kak. Ya sampean lewat kono to ya munggah kene ra iso, munggah kono, tu kono rono. Nek misal ning ngisor dalan tetep ketemu kudune iki wisan. Apa wis ketutupan semak belukar kuwi ya, Kak ya? Jale munggah rono. Duh. Ya ketemu ban mau meneh. Heeh. Ya munggah nih, Kak. Aja wis ben. Enggak. Munggah. Tangan gue kena gatal ya. Kena liwat tonggo jalan sih. Kaya ngono ah kamu. Kowe kena nganu meneh kuwi. Iki lho munggah rene wis tekan. Sebenarnya inilah yang baru kita laksanakan atau baru kita lakukan. Dengan sering mengadakan belusuan, dengan sering adanya pembuktian, baru kita lakukan kajian. Oh ternyata komplek Percandian Gedong Songo itu tidak hanya 5. Iki to dalane mau. Iki dalan. Bahkan lebih dari 10 perkomplekan Gedong Songo. Kalau kita turut sampai ke puncak Gunung Ungaran. Kalau itu menurut saya pribadi. Bisa munggah nih, Kak. Setelah perkomplekan Candi Gedong Songo yang diduga bangunan candi pertama yang khususnya berada di bawah, yang reliefnya rame sekali,
sampai ke kompleks candi kelima ataupun kompleks candi berikutnya. Di sana masih banyak temuan-temuan yang belum kita ketahui atau belum banyak pengunjung yang mendatangi atau mengunjungi. Kita sampai di bawah puncak Bondolan. Ngapa Mas? Mambu babi. Hei. Apa jenenge? Perengus piye ngono? Nah ono palahane sate. Wih. Ngisor tedeng iki Mas ya? Samping. Ya ayo cepet. Aku sing ora iso cepet-cepet aku. Ayo santai wae. Nah, nek iki bener to Mas jalan iki? Jalan. Bener. Bener. Bener iki jalan. Ngono dadak blasa-blasa iki. Ngopo sing lewat kono? Cuma mangkamu plaza barang wis bener-bener jalan. Malah atur strategi bareng. Mas. Lah engko nek ana tindakan sing tidak diinginkan. Lah. Lah. Aduh. Ini kan lego. Jalan asli lah iki. Aku biyen foto nang kene iki ya, ketok kabeh. Heh? Foto nang kene iki. Foto. Foto nang turu iki. Kontaknya nang opo ngene? Jarno mumet ya Mas kuwi. Oh, ndak kan kuwi. Wah, ngisor jurangnya jeru Mas ya. Aduh, Ini kok dia munggah-munggah bawah. jurang ini. Wah, menakutkan. Dhisik kae dhewe ngulon, ngitan meneh, ngulon meneh. Gede pate. Wis cedak Mas. Terus dulu bae. Ya. Nah, urutan iki kok. Eh? Urutan iki kok. Urutan iki oke. Ini langsung. Yang gulung artinya tim sar iki ilegal. Sing ana wong gegulung. Nah, awake dhewe gulung ilegal barak ono tim sar. Oh. Jadi kami kesini mau, jadi masih ada beberapa candi yang ada di area hutan. Ini kita belum pernah kesini, dan ini kita mencoba untuk keluar ya. Jalan-jalan lagi, yuk.
Setelah sekian purnama, dengan mengikuti jalur seadanya, akhirnya nemu jalurnya tenang. Heeh. Ya bener sampean Mas, entek-entekan kopi. Lah iki kan batas enteke kopi to iki Mas dalan iki. Memang mau nyasar ini memang awalnya mau melincik kabupaten segitu. Enggak apa lurus. Meh tekan. Ya bener nih tanah lapang ngisor puncak Bondolan tenan Mas. Bener ini puncak Bondolan tenan ning ngisore iki. Sing lapang kae masih tok ngisor kae bener. Oh cedak. Tapi nang ngisor posisi. Ya munggahne berarti. Ya dalan to Mas Wijan. Tapi jono kebun kopi ini kok.
Oh. Oh, dalane iki, Mas. Iki. Kita munggah. Heeh. Ning wis ora sak munggah. Oh. Iki nang usah ado dalan kene iki. Pokoknya daerah kene. Heeh. Wis yo, operasi. Iki dalan soalnya. Dalan to iki? Heeh, dalan, Mas. Rumput. Ya buntu wis baliknya. Yo, maju sik, Kak. Bahkan kita sampai ke Watu Tedeng ini loh, batuannya gede-gede banget. Ini yang paling utama. Gede ini. Ukuran lebar itu kisaran 2,5 meter, terus panjangnya kalau sampai sini dari pojok sini sampai pojok sana itu ada kalau 6 meteran, 6 meter. Banyak banget sini material batu-batu gede-gede loh. Di sana itu langsung tebing yang terlihat dari bawah. Gede-gede banget waktu nih. Apa? Nah, ini loh. Gede-gede banget waktu nih. Kayak iki jalur aliran lahar dingin iki. Ndi dalane ndi? Kawang sih. Dari sing deep nek iki. Ana maneh ke kono. Kah utama kono. Wah, ini gede-gede tenan. Lamu jalur mau ki asline dhewe metu jalur. Ndi? Jalur ring Nek late ding. Maksudnya. Nek liwat Tedeng kene, Mas. Iki kan sisor tedeng. Ngisor Tedeng. Sisor tedeng. Wah, ini gede-gede tenan. di dalane kira-kira Jangan-jangan sih. Pinaki liwat ndi? Iki, iso iki lho. iki mana ya? Gitu. Iya. Ya yo. Nek kesasar iki lak mungkin nek kesasar tetep tekan kono. Iya. Cuma golek dalan ning penak itu. Heeh.